Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan hasil pencarian dan evaluasi korban longsor akibat gempa hari keempat bertambah 1 orang. Total korban meninggal yang ditemukan menjadi 272 jenazah dan teridentifikasi 165 jenazah, sementara korban yang masih hilang 39 orang. BNPB pun mengerahkan 6.000 personil untuk mencari 39 korban yang masih hilang. Namun cuaca dan kontur lokasi menjadi kendala utama. Hari keempat proses pencarian korban longsor akibat gempa di Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur terus dilakukan pada Kamis 24 November. Pencarian dilakukan secara manual dengan bantuan anjing pelacak karena beratnya medan untuk menurunkan alat berat. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto, pihaknya telah menurunkan 6.000 personel untuk pencarian korban, namun kontur kemiringan lokasi yang curam dan curah hujan tinggi pun menjadi kendala. Saya katakan kepada rekan-rekan media sekalian, sebanyak 6.000 orang ini yang dikerahkan untuk mencari ke 39 korban yang masih hilang ini. Tetapi karena medannya berat, hujan, longsor, kemudian TKP-nya longsor gitu, tertimbun rumah-rumah ini, tapi mudah-mudahan ini secara lambat laun bisa kita temukan. Suharyanto menuturkan, upaya pencarian di hari keempat membuahkan hasil penemuan seorang korban dan teridentifikasi seorang wanita berumur 64 tahun bernama Nining di Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang. Dengan penambahan ini, jumlah korban jiwa yang ditemukan sebanyak 272 jenazah, yang teridentifikasi 165 jenazah, dan korban luka 2.046 orang, sementara korban yang masih dicari sebanyak 39 orang. Korban hilang pun sudah teridentifikasi, di antaranya 32 warga Cijedil dan 7 orang lainnya warga luar yang tengah melintas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polres Madiun pada Kamis sore mengirimkan bantuan logistik sebanyak 7 truk bagi korban bencana gempa bumi di Cianjur. Bantuan tersebut selain bahan makanan juga berupa kebutuhan bayi, pakaian, susu, serta peralatan sholat. Bantuan tersebut berasal dari Polres setempat, Polres Madiun Kota, Polres Magetan, dan Polres Madiun. Yang selanjutnya silakan rekan-rekan. Kamis sore 24 November, Polres Madiun mengirimkan bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Bantuan yang dimuat dalam 7 truk tersebut berasal dari donasi Polres Madiun, Polres Madiun Kota, Polres Nganjuk, dan Polres Magetan. Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo usai memberangkatkan 7 unit truk tersebut mengatakan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan di Cianjur tetap dilakukan untuk memantau bantuan apa saja yang masih dibutuhkan. Kami dari Polres jajaran Polres Madiun Kota, Polres Madiun, Polres Magetan, dan Polres Nganjuk mengirimkan bantuan sosial sebagai wujud peduli kami terhadap bencana di Cianjur. Kami mengirimkan sebanyak 7 truk, kirim dulu ini. Nanti melihat perkembangan situasi, bila masih diperlukan bantu lagi, kita akan selalu. Bantuan yang dikirim berupa pakaian anak-anak sebanyak 17 dus, pakaian laki-laki 31 dus, pakaian wanita 34 dus, perlengkapan bayi 14 dus, air minum kemasan 200 dus, bantal guling 2 dus, selimut 2 dus, pembalut 12 dus, mie instan 124 dus, susu kaleng 16 dus, sandal 1 dus, sembako 4 dus, perlengkapan sholat 2 dus, troli bayi 1 buah, serta beras sebanyak 3,3 ton.
Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat membuat aliran listrik di wilayah tersebut sempat padam dalam beberapa waktu. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo di Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 24 November mengatakan bahwa listrik yang padam di Cianjur kembali menyala dalam waktu 36 jam meskipun terdapat beberapa wilayah yang sengaja dimatikan karena alasan keselamatan. Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November lalu membuat aliran listrik di sejumlah desa terputus. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo di Cianjur, Kamis 24 November mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan seluruh kekuatan peralatan yang sangat lengkap sehingga aliran listrik dapat segera menyala kembali. Darmawan menuturkan bahwa dalam kurun waktu 36 jam, seluruh aliran listrik yang terdampak telah kembali menyala kecuali beberapa titik wilayah yang sengaja dipadamkan demi alasan keamanan. Jadi kami ada beberapa lokasi dalam rangka pengamanan, kami dengan sengaja kami matikan. Tapi ini bahwa seluruh pasokan listrik di Cianjur sudah tersambung dan sudah bisa dinyalakan. Gitu. Darmawan menambahkan bahwa PLN menyediakan mesin pembangkit listrik atau genset dan UPS berlapis di titik-titik lokasi yang belum memungkinkan untuk dialirkan listrik. Dari Cianjur, Jawa Barat, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kasus polio di Aceh terus bertambah. Total ada 4 kasus positif polio di Kecamatan Mane, Kabupaten Pidi, Aceh. Penambahan kasus positif polio terkonfirmasi pada Selasa 22 November lalu dari hasil pemeriksaan feses di laboratorium Kementerian Kesehatan. 3 anak yang baru terkonfirmasi positif polio juga memiliki riwayat belum pernah mendapatkan imunisasi. Merespon hal tersebut, tim dari Dinas Kesehatan Aceh terus mengambil sampel terhadap sejumlah anak di wilayah yang dialiri Sungai Mane. Kasus polio di Aceh terus bertambah. Total ada 4 kasus positif polio di Kecamatan Mane, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Penambahan kasus positif polio terkonfirmasi pada Selasa 22 November 2022 dari hasil pemeriksaan feses di laboratorium Kementerian Kesehatan. Namun penambahan kasus pada 3 anak tersebut berbeda dengan kasus sebelumnya, di mana anak mengalami gejala demam disertai kelumpuhan pada kaki kiri. Sedangkan penambahan kasus baru justru tidak memiliki gejala serupa, bahkan anak dalam kondisi sehat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Iman Murrahman pada Kamis 24 November mengungkapkan 3 anak yang baru terkonfirmasi positif polio juga memiliki riwayat belum pernah mendapat imunisasi polio. Dinas Kesehatan juga sudah membentuk tim gerak cepat guna pemeriksaan lanjutan terhadap 3 anak yang baru terkonfirmasi positif polio. Pemeriksaan berfokus pada pengambilan sampel anak di wilayah yang dialiri air Sungai Mane, seperti di wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Aceh Tengah. Hal tersebut lantaran kuat kemungkinan virus polio sudah terkontaminasi dengan air sungai melalui feses. Untuk riwayat imunisasinya juga sama, belum pernah diberikan imunisasi, jadi sangat risiko tinggi sekali sebenarnya untuk daerah Desa Mane di Kecamatan Mane ini. Untuk nantinya ke depan lebih banyak itu akan diambilkan spesimen kembali terhadap hasil 3 positif ini, terutama di wilayah atas Mane dan juga di bawahnya Mane. 3 anak yang baru terkonfirmasi positif polio masing-masing berusia 2 tahun 5 bulan, 1 tahun 11 bulan, dan 5 tahun.
Dari hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Kesehatan, diketahui juga virus polio pada anak tersebut sudah bermutasi sebanyak 27 kali dari orang ke orang, sehingga desa setempat dianggap berisiko tinggi. Dinas Kesehatan PD Aceh dan juga Kementerian Kesehatan harus bekerja ekstra untuk terus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kasus polio di Kabupaten PD, seperti melakukan sosialisasi, imunisasi, dan pengambilan sampel pada anak-anak di wilayah tersebut. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Komisi 3 DPR RI dan pemerintah menyepakati rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang pada Kamis 24 November di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selanjutnya RUU KUHP akan dibahas lebih lanjut untuk dibahas menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif-Yarich menyepakati rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP menjadi undang-undang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 24 November. Selanjutnya, RUU KUHP akan dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna sebelum disahkan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Adis Kadir, saat menemui media mengatakan RUU KUHP yang disepakati tersebut merupakan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, menurut kami inilah RUU KUHP yang terbaik, yang ditunggu-tunggu dan juga yang tidak membuat susah masyarakat daripada RUU kita yang lama. Paling tidak kolonialisasinya sudah banyak yang dihilangkan atau dihapus. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM mengatakan selanjutnya tugas pemerintah dan DPR adalah menjelaskan kepada publik terkait pengambilan keputusan dalam isi RUU KUHP. Sebab menurut Wamenkumham, tidak mungkin pemerintah dan DPR dapat memuaskan keinginan semua pihak. Namun demikian, Wamenkumham menyampaikan masyarakat dapat mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi atau MK. Kalau ada warga masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, pintu Mahkamah Konstitusi terbuka lebar-lebar untuk itu. Dan disitulah kita melakukan perdebatan hukum yang elegan dan saya kira bermartabat di situ ya. Wamen Edi menambahkan, pemerintah dan DPR mempunyai argumentasi teoritik yang sangat kuat dan substansi KUHP sangat solid, sebab itu pemerintah siap untuk diuji. Dari Jakarta, Rio Faisal, Algian Royan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Apakah dapat disetujui? Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius Devahiri menunjuk 3 pejabat utama untuk membantu pejabat gubernur di daerah otonomi baru di tanah Papua. Penunjukan PJU untuk mempersiapkan mulai dari segi keamanan dan mengakomodasi semua Kapolres di wilayah masing-masing sambil menyiapkan pembangunan infrastruktur menuju pembentukan 3 Polda baru. Kepolisian Daerah Papua akan menunjuk 3 pejabat utama Polda Papua berpangkat Komisaris Besar Polisi yang bertugas membantu penjabat gubernur di 3 daerah otonomi baru DOP, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Matius Devahiri usai serah terima Kapolres di Jayapura Kamis 24 November mengatakan pejabat Polda Papua yang akan ditunjuk untuk mempersiapkan mulai dari segi keamanan dan mengakomodasi semua Kapolres di wilayah masing-masing sambil menyiapkan bagaimana proses pembangunan infrastruktur menuju pembentukan 3 Polda baru. Juga nanti saya akan tunjuk ke 3 pejabat yang membantu para gubernur PO dari pejabat utama dengan Polda Papua yang supaya dia bisa berkoordinasi dengan pejabat gubernur untuk mempersiapkan tentunya dari sisi keamanan dan mengkoordinir semua Kapolres di wilayah masing-masing sesuai dengan
gaya otonomi baru yang sudah dibentuk, berkoordinasi sambil menyiapkan bagaimana persiapan pembangunan infrastruktur daerah-daerah. Irjen Fakhiri menambahkan, pihaknya masih menunggu instruksi dari Mabes Polri karena perlu pembahasan secara terperinci, baik dari kebutuhan sumber daya manusia hingga infrastruktur. Diharapkan 3 pejabat Polda menjadi perpanjangan tangan dari Kapolda sehingga Kamtibmas di wilayah DOP tetap aman dan kondusif. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.